Cyberbullying merusak otak. Fakta medis yang mengejutkan. Cyberbullying bukan hanya menyakiti hati, tapi juga merusak otak, mengubah hormon, mengganggu sistem imun, dan bahkan memicu kecanduan narkoba. Ilmu farmasi dan farmakologi kini membuka mata kita. Luka akibat kata-kata bisa lebih dalam dari yang terlihat. Di balik layar ponsel dan pesen-pesen kebencian, terjadi kerusakan yang tak terlihat. Cyberbullying bukan hanya perkara psikologis yang menyerang sistem saraf dan hormon tubuh. Remaja yang menjadi korban tidak hanya menangis, otaknya berubah, stres menumpuk, dan sistem tubuh mulai rusak secara perlahan. Stres berat akibat cyberbullying memicu ledakan aktivitas di otak. Sumbu HPA aktif berlebihan, dan hormon kortisol dilepaskan dalam jumlah tak wajar. Ketidakseimbangan kortisol dapat menyebabkan gangguan mood, kecemasan, dan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Inilah awal kehancuran sistemik dalam tubuh korban. Ilmu modern membuktikan bahwa trauma bullying dapat meninggalkan jejak biologis dalam DNA melalui proses epigenetik. Gen yang semula sehat bisa berubah akibat tekanan mental, membuat seseorang lebih rentan terhadap depresi dan gangguan mental lainnya di masa depan. Remaja yang kesepian dan tertekan sering mencari pelarian pada alkohol, narkoba, atau obat penenang. Mereka tidak mengejar kebahagiaan, mereka mencoba meredam rasa sakit. Farmakologi menjelaskan bahwa zat adiktif melepaskan dopamin di otak, memberikan rasa euforia sementara, tapi itu hanya memperdalam jurang kecanduan dan kehilangan kontrol diri. Salah satu dampak paling serius dari cyberbullying adalah turunnya serotonin, hormon yang mengatur suasana hati dan kestabilan emosi. Ketika serotonin hilang, yang tersisa hanyalah kesedihan mendalam, rasa putus asa, dan pikiran untuk mengakhiri hidup. Inilah depresi dari sisi biologis. Farmakoterapi seperti SSRI menjadi pilihan utama dalam menangani depresi pada remaja korban bullying. Obat ini membantu menyeimbangkan serotonin yang kacau di otak. Namun, efek obat tidak langsung muncul. Perlu waktu, dosis yang tepat, dan pemantauan profesional. Jika tidak, efek samping bisa membahayakan jiwa. Amanda Todd menjadi simbol luka akibat cyberbullying. Ia mengobati dirinya sendiri dengan alkohol dan zat ilegal, karena tak ada intervensi yang datang tepat waktu. Ia mungkin bisa diselamatkan dengan terapi antidepresan dan pendampingan, tapi dunia menyesal ketika segalanya sudah terlambat. Penelitian menunjukkan bahwa parasetamol mampu meredakan nyeri emosional dari penolakan sosial karena jalur nyeri sosial dan fisik ternyata saling beririsan di otak. Meski bukan solusi permanen, ini membuka harapan bahwa nyeri sosial juga bisa dipahami dan diredakan secara ilmiah. Kombinasi zat depresan seperti alkohol dan obat penenang bisa mematikan, memperburuk depresi, dan menghapus pengendalian diri. Korban bullying seringkali tidak tahu bahwa pelarian mereka justru mendekatkan mereka pada kematian. Meghan mengonsumsi 2 jenis obat berat sejak usia belia. Tanpa pemantauan, ini bisa menimbulkan agitasi atau keinginan bunuh diri. Farmasi mengingatkan, kombinasi obat untuk depresi dan ADHD membutuhkan perhatian ekstra dan kolaborasi lintas disiplin. Beberapa kasus remaja Indonesia mengungkap bahwa awal kecanduan berasal dari tekanan mental akibat bullying. Dari perspektif farmasi, ini adalah alarm bagi apoteker, guru, dan orang tua untuk bertindak sebelum semuanya terlambat. Stres kronis akibat bullying bisa memicu inflamasi sistemik dalam tubuh. Inilah alasan riset kini melirik anti-inflamasi sebagai tambahan terapi depresi. Obat peradangan bukan solusi tunggal, tapi dapat memperkuat pengobatan jika digunakan dengan pendekatan medis yang tepat. Peneliti kini mencari tanda-tanda biologis korban bullying untuk diagnosis dan terapi, hormon stres, inflamasi, hingga pola respons saraf. Propranolol, misalnya, bisa menenangkan lonjakan adrenalin pada PTSD, bukti bahwa pendekatan farmakologis kini lebih personal dan presisi. Michelle Carter sedang menggunakan Celexa saat mendorong pacarnya untuk bunuh diri. Obat itu diduga membuat emosinya tumpul. Kasus ini menjadi diskusi di dunia farmakologi. Sampai sejauh mana obat bisa memengaruhi empati dan keputusan moral remaja.
Farmasi bukan hanya memberi obat, ia hadir sebagai penjaga harapan, penjaga hidup, penjaga masa depan. Dengan kolaborasi lintas bidang, luka dari cyberbullying bisa disembuhkan, asalkan kita bertindak sebelum semuanya terlambat. Pernahkah kamu melihat temanmu tiba-tiba berubah, diam, menjauh, atau gelisah tanpa sebab? Itu bisa jadi bukan masalah biasa, itu bisa jadi jeritan yang terbungkam. Bagikan video ini sekarang juga. Edukasi adalah vaksin paling awal sebelum luka itu berdarah. Jangan biarkan satupun remaja merasa sendirian. Jangan biarkan obat datang ketika semuanya sudah terlambat.